Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Mari kita belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bermanfaat. Oke teman-teman, ini sedang perjalanan untuk kembali ke Malang, Jawa Timur dari Mojokerto teman-teman. Pengalaman bagi teman-teman yang mungkin sedang menjaga pola makan teman-teman ya. Jadi ini pengalaman yang saya berikan ini kemarin gitu ya, karena saya kan udah enak ya, maksudnya makan semuanya enak ya. Kemarin tuh saya makan rambak teman-teman ya. Jadi kerupuk rambak itu memang bagi setiap orang kan sebagian orang ya, bagi sebagian orang itu makanan yang berminyak itu kan memang dia itu proinflamasi atau peradangan. Nah, inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita itu, teman-teman ya, itu kan kita harus sensitif untuk bisa memahami hal itu. Nah, saya tadi pagi itu teman-teman ya, jadi seperti flu beler gitu loh teman-teman ya, yang biasa saya cerita ke teman-teman. Nah, itu saya belernya tuh mulai pagi sampai siang, teman-teman. Nah, itu akibat saya kemarin makan kerupuk lambat terlalu banyak. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, terkadang ketika kita sudah merasa sehat atau merasa baikan teman-teman ya, kita itu mengabaikan bahwa tubuh kita ini mudah atau gampang istilahnya terkena peradangan. Contohnya seperti saya. Ya akhirnya saya banyak makan, banyak minum teman-teman ya, dan berjemur ya, ini tadi habis berjemur dan alhamdulillah belernya ini perlahan-lahan mampet teman-teman. Nah, belernya itu bukan beler yang sedikit loh teman-teman. Saya tuh sampai pakai kaos. Kalau pakai tisu, tisu itu kan ada seperti serbuk-serbuknya, debu-debunya. Itu malah menyebabkan kita itu semakin bersin lagi. Jadi saat kita mengalami seperti ingus keluar terus itu teman-teman ya. Kalau saya biasanya pakai kaos gitu, karena kaos itu dari kain ya atau sapu tangan ya, biasanya gitu. Karena sekarang sapu tangan itu carinya sulit ya, ya kita pakai kaos aja. Usahakan pakai kaos yang bersih istilahnya, karena biar nggak banyak debunya gitu. Nah, memang hal-hal seperti saya ini mungkin yang mengalami itu mungkin banyak ya. Namun biasanya kita tuh beranggapan saya lagi imun turun kena flu, padahal sebenarnya bukan gara-gara imun turunnya sebenarnya. Itu tubuh kita ini itu dari kesehatan di usus halusnya sebenarnya itu ada leaky gut atau sindrom usus bocor. Nah, namun leaky gut itu tingkat keparahannya setiap orang itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu pahami betul teman-teman. Coba diamati, karena dulu orang tua saya juga seperti itu, sudah almarhum ayah saya, sangat-sangat sering sekali untuk ini mengalami flu. Nah, setelah saya di atas umur 30 tahun, saya kok sama gitu seperti ayah saya. Akhirnya saya teliti sendiri dan sekarang di usia hampir 40 ini, saya usia 39-an, saya mengerti bahwa ritmenya ternyata makanan yang digoreng dengan minyak sawit teman-teman, apalagi kerupuk-kerupukan gitu ya, apalagi kalau kita nggak goreng sendiri teman-teman, apalagi kalau kita nggak goreng sendiri itu rentan terjadi inflamasi atau peradangan kepada tubuh kita ya. Inflamasinya seperti itu, kita seperti terkena flu teman-teman. Nah, padahal yang menyebabkan inflamasi itu memang makanannya gitu. Sehingga kalau dulu ayah saya itu minum obat, akhirnya konsumsi jangka panjang obat. Minum obat flu, obat flu, obat flu. Nah, saya dikasih tahu kalau flu minum ini, tapi saya nggak mau karena saya ingin mencari tahu kenapa kok tubuh saya seperti ini. Nah, ternyata memang setelah pola makan ini saya jaga teman-teman ya, seperti beler itu ya nggak akan terjadi. Namun ketika kita lengah ya atau teledor, contohnya seperti saya kemarin, saya terlalu banyak makan rambak, kemudian kacang goreng, pokoknya yang digoreng-goreng gitu teman-teman ya terlalu banyak, dan minum air putihnya sedikit dan tidak makan makanan yang berprotein ya, akhirnya peradangan di tubuh. Yang terjadi besoknya, nah besoknya apa? Beler, seperti flu berat seperti itu. Ini pengalaman saya.
Barangkali teman-teman mengalami seperti saya, jadi seperti hidung buntu itu teman-teman ya. Kalau kita nggak memahami, kita akan seperti hidung buntu itu sepanjang hari. Karena apa? Setiap hari kita masih makan kerupuk, masih makan makanan yang digoreng dengan minyak sawit, dan yang digoreng itu bukan protein. Kalau yang digoreng itu masih protein, protein hewani loh ya. Kalau protein nabati seperti tahu tempe itu masih tetap bisa menyebabkan peradangan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Singkat saja, ini lagi istirahat. Kita lanjut lagi perjalanan. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam sehat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.